Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam Pak Haji. Saya Libu Lina dari Bekasi. Ya. Saya seorang dosen di Jakarta. Saya mohon pencerahan ataupun untuk petunjuk untuk putri saya yang ingin menikah, belum dapat jodohnya. Tapi nanti ada teman saya hari Sabtu akan datang ini akan memperkenalkan dengan anak saya. Apakah ini ada awal baiknya? Apakah itu pertanda Pak Haji untuk diperkenalkan nanti hari Sabtu sore? Ya, jadi gini ya, untuk jodoh itu berlaku juga untuk semuanya. Dan jodoh itu dialami juga dengan putri saya. Putri saya nomor 1 dokter. Namanya orang tua pasti ingin mantunya juga dokter kan. Karena anak saya putri perempuan dokter. Tapi kan anak saya susah Pak. Mau ini mau itu. Saya bilang dulu kalau anak gak nurut, dukun bertindak. Ya kan? Kita ke rumah dukun kan. Bah dukun gimana nih biar anak gue dapat jodoh. Sekarang gue udah gak ada dukun. Iya. Karena istri. Ya, jadi kan istri saya orang Palembang. Jadi belum nyambung ilmu ini bener apa enggak. Tapi kata istri saya, jorok papa. Nggak ada kata jorok. Pokoknya biar gimana aja saya mau mantunya dokter. Tapi kan anak saya nggak bisa. Sudah pas dia tidur masukin tangan saya. Langsung saya bilang. Kan saya manggilnya anak saya Vida, Kak mau makan apa malam ini? Papa mau bikin Indomie, mau rasa apa? Kata dia gitu. Ya udah, yang penting tangannya udah nyentuh kulitnya dia dulu. Iya, saya bilang pokoknya jodoh kamu harus dokter. Karena kamu dokter, jodohnya harus dokter. Udah sentuh. Alhamdulillah kemarin nikah Oktober tahun 2023 dapat dokter. Dulu juga begitu. Kamu sekolah dokter ya? Nggak mau. Aku teknik sipil. Nomor 2, kamu dokter ya? Nggak mau. Aku teknik industri. Oh. Harus mau. Nggak mau. Oke, nggak mau. Udah langsung saya masukin lagi. Zep. Ayo. Papa mau ke mall. Mau beli apa kamu? Aku mau beli parfum papa di Plaza Indonesia. Ayo. Gitu. Dan benar anak saya nomor pertama dokter, nomor 2 dokter. Sekarang nomor 3, aku nggak mau dokter Pak, aku maunya arsitek. Ya udah terserah kata istri saya. Udah Pak turutin anaknya, nggak bisa harus dokter saya bilang gitu. Udah, ini yang ketiga saya masukin lagi, zop. Udah saya bilang, yuk kita ke Pondok Indah Mall yuk beli PS, maksudnya beli film gitu. Ayo Pak tuntun, padahal ini udah saya rogoh. Harus kalau dokter. Pulang dari mall beli film. Anak saya nomor 3 kan laki. Yang pertama dokter perempuan dokter. Ini yang 3 laki. Mama, aku mau turutin papa aja deh. Aku mau sekolah kedokteran. Saya kan denger di belakang dalam hati saya. Yes. Makanya saya besok Senin, hari Senin. Kan besok Jumat. Besok Senin karena besok kan kita ada ngajar di Borobudur. Remes Bu, remes. Udah naik ke pelaminan tahun ini. Remes, naik ke pelaminan tahun ini. Nikah tahun ini. Nah nanti ibu kan ada calonnya. Ibu remes dulu, remes set buat kepel. Mana calonnya? Oh ini. Kalau yang datang bukan calonnya ibu begini. Ya begini. Pas udah calon, oh ini. Makan lo ya. Kawinin anak gue. Itu. Terserah mau kawinin dulu atau mau nikahin dulu? Nikahin dong. Hah? Nikahin dong. Nikahin? Oh bukan kawinin dulu? Jangan. Pokoknya nih Pak, maaf ya. Bapak ngajuin pinjaman di BRI atau di mana aja. Udah Bapak kepel aja. Mana nih marketingnya nih? Mana nih bagian? Salaman Pak. Gak mungkin gak mau Pak. Sekelas setan aja takut.
Ini manjur, bener. Nah, kedua Pak, saya bersyukur banget dengan adanya privat, maksain privat. Nah, tadi ada yang privat pagi kan, jam 10. Karena tamunya banyak jadi kita undur. Dan baru selesai tadi maghrib. Alhamdulillah dia bilang, Pak Haji, saya terima kasih banyak Pak Haji. Kenapa terima kasih banyak? Saya kan punya pinjaman di bank. Nah, gimana ya caranya ya? Ini kalau lunas saya mesti gimana caranya? Saya ikutin ilmunya Pak Haji. Saya nggak pakai celana dalam, program yang 99 hari, saya remes alat kelamin saya salaman tuh. Misalkan saya kondangan, saya salaman. Kan satu remes alat kelamin bisa berlaku untuk 1000 orang. Jadi jangan begini Bu, remes salaman, remes salaman. Mending lecet. Hah? Coba. Jangan jadi remes. Udah nih bisa buat 1000 orang. Nah, langsung lunasi hutang saya, lunasi hutang saya, lunasi hutang saya, lunasi hutang saya. Terus muter. Kondangan, arisan, itu berlaku. Nggak sampai 99 hari, alhamdulillah, dia ditanya, bos bisa gak bantuin jual pom bensin gue? Gue kayaknya mau jual pom bensin deh. Sekarang udah nggak tren lagi dah bisnis pom bensin, kata dia gitu. Apalagi nanti kalau ada gas, gimana mau jualnya? Bos, gue lagi sibuk, lagi mau bayar utang dulu. Ntar kalau gue utang udah lunas, gue pasarin deh pom bensin lo. Emang utang lo berapa? 25 juta. Udah dah utangnya gue yang lunasin. Yang penting pasarin dulu pom bensin gue. Jalannya ada aja Pak. Akhirnya utangnya dia dilunasin sama yang punya pom bensin. 25 juta. Padahal pom bensinnya belum laku. Kan dia belum masarin. Bayar utang dulu. Karena kan waktu itu kan dia salaman waktu kondangan. Utangnya. Nah, dari berapa orang kan pasti ada yang satu nyangkut. Kayak kita nyebar jala. Pasti ada ikan. Kalau nggak ada ikan kan kepiting. Kalau nggak ada kepiting udang. Nah, coba Bapak dan Ibu, kalau punya hutang jangan berpikirnya jual aset dulu. Kenapa nggak manfaatin ilmu kearifan lokal? Ibarat HP ini HP. Fitur-fiturnya diaktifin. Ini kan ada HP. Ini kan banyak fitur. Tahu gak fitur? Menu. Nah ini kan fitur-fiturnya ada yang buat WhatsApp, ada yang buat telepon, ada yang buat TikTok, ada yang... Nah maksud saya ini di badan kita banyak fiturnya. Salah satunya Nah, salah satunya Nah, jangan dipakai buat ML Pak. Ya, itu mah. Namanya kita udah umur 30-40 udah biasa lah. Kenapa nggak kita fungsiin itu fitur Pak? Salah satunya apa? Buat salaman, zep, kasih gue modal. Salaman aja. Herannya ada orang bos, gue besok pensiun. Misalkan kerjanya di mana? Di Jam Sostek dapat pesangon 3 miliar atau 4 miliar. Tolong dong bos diputerin modal gue. Kan lumayan. Tanpa jaminan. Malah kalau bisa tanpa jaminan. Tanpa pengembalian, tanpa cicilan. Jadi tanpa itu disebut. Jangan sampai kayak tamu kita yang di pojok ya kemarin, yang duduk di situ. Rumah saya laku, harusnya tunai, nggak taunya dibayarnya dia apa? Cicil. Jadi langsung aja, kan ucapan adalah doa. Jadi laku tunai. Jangan bilang rumah saya laku, bener laku, tapi cicil. Nah ini juga tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Nah gitu, salaman. Bu, saya bikin sayembara. Alhamdulillah Bu, udah ada 6 orang nih yang privat. Pak Haji makasih ya Pak Haji sayembaranya. Jadi maksa saya. Nah coba Bapak dan Ibu praktekin. Bisa? Nah termasuk Ibu juga remes. Kepel buat salaman sama calon yang datang.
Mau ngawinin dulu apa nikahin dulu? Nikahin, kirain ngawinin. Bisa? Sip, tepuk tangan dong. Yuk. Bebas, nanya apa aja bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Perkenalkan, nama saya Ilham Syifa dari Gresik, Pak Haji, Pulau Bawean. Pulau Bawean. Pulau Bawean, okay. Saya pernah japri Pak Haji dan juga pernah dibalas. Udah pernah japri? Iya, Bu. Nggak Iya, dibalas? Sudah dibalas. Sudah dibalas? Iya. Apa kata saya balasannya? Suruh paksain katanya Pak Haji. Maksain? Iya. Iyalah Pak, kalau bisa paksain dah. Kan orang-orang pada protes. Ji, apa-apa dipaksain, apa-apa dipaksain. Emang kalau dipaksain pasti jadi hasil. Pasti Pak, pasti Bu. Bapak dan Ibu kan pernah nikah kan? Ada gak yang belum pernah nikah? Anggaplah udah semua ya. Pada saat Bapak dan Ibu ML, pada saat Bapak mau klimak, ditekan gak Pak? Hah? Paksa kan? Ada gak pada saat Bapak mau klimak dicabut? Gak ada gini. Gak ada. Betul gak Pak? Paksa ya bos. Hah? Siap, Enggak Haji. kira-kira gitu. Soalnya kan ini acara udah 11:30 ya. Biar gak ngantuk ya. Bukannya jorok. Yuk. Jadi saya bilang maksa gitu. Oke, ada 2 pertanyaan Pak Haji. Ya. Pertama, saya punya ambulan gratis Pak Haji. Ambulan gratis. Untuk masyarakat tidak mampu dan pasien sakit maupun pasien meninggal dunia. Ya. Karena mobilnya sudah tua Pak Haji, sekarang saya pingin mobil baru untuk jadi ambulan gratis Pak Haji. Pertama. Jadi yang mentok tuh Bapak jadi nggak ada dananya atau nggak ada mobilnya atau nggak ada apanya. Ya, bagaimana caranya pingin ambulan gratis, pingin ambulan yang baru Pak Haji, pingin beli ambulan yang baru untuk kita jadikan ambulan gratis kepada masyarakat yang tidak mampu Pak Haji. Jadi Bapak butuh mobilnya atau butuh dananya? Butuh mobilnya atau dananya Pak Haji untuk beli ambulan gratis. Jadi dananya itu untuk beli ambulan yang baru Pak Haji, biar pelayanannya lebih cepat lagi. Begitu. Kenapa nggak Bapak remes buat salaman sama semua orang yang Bapak temuin? Kasih saya uang buat beli ambulan, kasih saya buat beli ambulan. Begitu. Siap Pak Haji. Saya nih Pak remes langsung saya salaman. Beliin Isuzu Elf Long, beliin Isuzu Elf Long. Siapa aja saya salamin. Dari 1000 orang yang saya salamin, tuh dapat tuh Isuzu Elf Long 13 unit. Itu di bawah, nanti Bapak lihat ya, ada Isuzu Elf Long 13 unit. Nih merogoh nih. Manjur bos. Bos, besok tanggal 26 September kita ngeberangkatin anak yatim umroh 60 anak. Nah kita lagi nyari relawan yang buat dampingin anak yatim umroh. Jadi anak yatim nanti naik di bisnis, pendamping naik ekonomi. 60 orang. Pendampingnya bisa 2 kali lipat dah 120 orang. Nah uangnya Pak itu kan untuk 60 orang sekitar 3 miliar. Kan satu orang kita naikin umrohnya yang VIP 50 juta. Satu orang, berarti 63 miliar. Saya Pak salaman sama tamu-tamu. Berangkatin anak yatim gue umroh 60 sama tamu berangkatin. Salah satunya nyangkut di Mbak Lisa sama Mas Abi. Jadi Mbak Lisa sama Mas Abi kemarin deketin saya, Pak Haji. Besok berangkatin anak yatim umroh berapa? 60. Bisa gak semuanya yang berangkatin, semuanya saya biayanya. Tuh, jadi duit gue utuh. Iya. Tapi lu jangan salaman sama gue ya. Siap Pak Haji. Ya kan senjata makan tuan. Iya ya Pak Haji, siap. Yang kedua Pak Haji. Iya, jadi Bapak coba dulu, remes dulu. Terus ini berlaku buat semuanya. Apa hajatnya kan saya nggak hafal. Tanggaplah ini satu itu. Salaman.
kasih gue uang buat beli ambulan. Siapa aja sebutin. Nggak ada, karena kan SD Impres. Ya nggak ada, maksudnya nggak ada Auzubillah, nggak bisa. Paling kalau mau sebelum Bapak ngeremes, Bapak ngucap Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang B, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang saya salamin nurut, manut, katut, tunduk, sayang, semua rekeningnya pindah ke rekening saya. Nah, ini manjur. Kalau 2 kali copot. Sekali aja. Ya, salaman. Bohong bos, nggak dapat, bohong. Ini saya dapat. Pak Haji, kata Mbak Lisa sama Mas Abi, boleh gak yang berangkatin anak yatim umroh besok tanggal 26 September 2024, saya yang bayarin semua. Mbak gede loh mbak, 60 anak yatimnya kali 50 juta sekitar 3 miliar. Enggak, saya aja yang berangkatin. Tuh. Coba lo praktekin. Ini berlaku buat semua. Ibu-ibu juga gitu. Oh kedua. Tadi malam ada yang cium tangan saya lama banget. Mungkin. Iya ibu-ibu. Ibu-ibu umurnya 52 tahun. 52 tahun. Ya. Dia cium tangan lama bener. Ini kan saya pakai cincinnya berlian ya. Cuma kok lama bener saya bilang gitu. Kenapa gitu? Kenapa mbak? Iya. Saya bilang kenapa mbak? Saya kan diajarin sama Pak Haji seminggu yang lalu. Jadi kalau sekarang nih malam Jumat yang kemarin Pak Haji bilang, pokoknya ucapin hajatnya dalam hati, nanti saya ngucapin terkabul. Nah dia ngucap, minggu ini saya kawin. Minggu ini saya nikah. Kawin dulu baru nikah. Nah minggu ini saya nikah. Minggu ini saya nikah. Minggu ini saya nikah. Terus saja dalam hatinya dia. Pas di tempat saya ini, dia bilang, pasti saya minggu ini nikah. Ditekan lagi sama dia, pasti. Saya bilang terkabul. Nah tadi malam dia datang, dia ngucap syukur, dia bawa suaminya. Tuh makanya bapak dan ibu coba nanti kalau pas salaman, apa hajatnya kan saya nggak hafal. Kalau tukar tambah suami bisa bu. Kita udah siapin di bawah bandot. Ya langsung terkabul kan. Anak mau masuk Akpol, anak mau masuk Akmil, anak mau masuk pegawai negeri, anak pengen jadi PNS, apa aja hajatnya. Tapi satu hajat, satu ijab. Ini kan kebanyakan bapak dan ibu enggak, bawa datang ke RDA 5 hajat. Hari ini satu hajat dulu aja yang urgent apa. Kayak tadi ambulan aja dulu gitu. Jangan hajat yang siap aja. Anak pengen, ya ntar dulu dah besok datang lagi. Gampang kok tiap hari kan kita ada nih tiap malam. Nah nanti bapak saya bilang terkabul. Nah bapak tinggal ngucapin hajatnya gitu. Manjur pak. Walaupun saya guyon-guyon tapi manjur. Nah coba praktekin. Ini tadi malam kok. Tadi malam saya sampai kenapa Pak Haji? Karena ada lakinya kan. Saya pikir bukan lakinya kan. Nah coba. Jadi nanti pas salaman coba niatin dalam hatinya apa. Utang lunas. Anak diterima di negeri. Suami dapat pekerjaan. Jangan suami dapat pekerjaan. Saya nggak setuju Pak Bu. Harus ditulis gajinya. Gajinya sebulan 20 juta. Takutnya gaji dapat pekerjaan nggak taunya kerja bakti. Cuman dapat pisang goreng sama kopi. Buat apa? Gajinya sebut ya. Bisa? Oke, Bapak sebut gitu ya. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Satu lagi Pak Haji. Boleh. Terakhir Pak Haji, yang kedua pertanyaannya, kita ada klinik rawat inap 10 kamar Pak Haji. Ya. Nah kita pengennya pasiennya membeludak Pak Haji, sehingga kita nanti punya
30 kamar begitu Pak Haji. Gampang, lo tahajud tiap malam berdoa. Tepuk tangan dong. Kasih Pak Haji. Habis lo doanya minta pasien. Aneh aja. Doa minta pasien. Ya Allah, gimana mau ngaminin? Pak Haji, Ya, Umi yang dari Indramayu udah kabul Pak Haji. ya, Yang privat gratis itu, ya. Pertanyaannya apa? si Ujang tuh udah diterima di Toyota Pak Haji. Gratis tanpa tes, tanpa uang, tanpa. Coba ibu meraktekin ilmu RDA ya Pak. Man, shoot man. Bapak dan ibu yang di belakang daripada nggak dapat duduk maju ke depan sini nggak apa-apa. Ayo shoot. Udah di situ aja, di situ aja. Di situ aja, di situ aja. Man, shoot man. Udah di situ aja. Yuk. Ibu melakukan ilmu RDA apa hajatnya terkabul? Sini Pak, depan Pak, depan. Baca Ibu meraktekin bismillah. ilmu RDA apa hajatnya terkabul? Tepuk tangan dulu dong. Ibu meraktekin ilmu RDA apa hajatnya terkabul? Baca bismillah sampai 18 kali. Ya. 99 Pak Haji. Gimana bacanya coba? Mulai gimana? Bismillah, Bacanya kayak gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai 18 99 sampai 18 kali Pak Haji. Ya. Habis Terus? sholat duha. Ya, ayo Kalau bos, malam- ini bos, ini bos. Ayo Kalau Pak, malam sini ngaji, Pak, Pak maju Haji. bos, ini. Ayo, ini Pak Kiai, sini Pak Kiai. Yo, tepuk tangan dong untuk Pak Kiai. Wow. Ambek Ya. lagi sama Pak Kiai. Ya, Jodoh. ya, Pak Kiai. Iya, ketemu Pak Haji. Ya. Pak Kiai. Ayo Kata sini Pak Pak Haji. di depan. Ibu meraktekin ilmu RDA apa yang terkabul? Pak Haji tadi. Dan enggak apa-apa. Maksudnya kadang tamu-tamu yang nggak suka sama RDA, apaan sih Pak Haji kok ngaji dipaksain? Memang di RDA dipaksain Pak. Sedekah juga dipaksain, baca Quran juga dipaksain, bangun jam 00 juga dipaksain. Kenapa Pak Haji maksain baca Quran? Nanti yang untung Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena nanti kita di akhirat kekal abadi. Di dunia kita cuma sementara. Buat apa dunia dikejar? Udah pasti dunia ngikut. Asal akhirat yang dikejar. Jadi Bapak dan Ibu paksain baca Quran. Paksain. Tamu RDA yang maksain baca Quran. Alhamdulillah Pak. Saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Nggak pernah. Coba Bapak praktekin. Terutama bangunnya harus jam 00. Yo lanjut. Terus begini Pak Haji, yang saya privat gratis dari Pak Haji pada japri semua pada saya. Tapi saya belum izin sama Pak Haji, aku belum disampaikan. Jadi saya takut Pak Haji, jadi kata Pak Haji gimana? Maksudnya? Kan Pak Haji tuh saya kan privat gratis. Dia tuh minta nomor HP ke saya. Bumi katanya ilmunya gimana saya nggak japri Pak Haji, saya takut. Ya Ibu melakukan ilmu RDA apa hajatnya terkabul? Di privat tuh saya udah maaf dari Pak Haji ya. Di sini kan suruh Pak Haji kan apa itunya. Terus Oh dia ngempit foto gue. kata Pak Haji sok katanya kalau iya Bu Umi bukti katanya ngempit katanya Pak Haji kasih 1 miliar katanya. Saya bukti Pak Haji. Nggak mungkin gue ngomong begitu. Demi Allah demi Nggak Rasulullah. nggak mungkin. Emang gue kurang. Ya tepuk tangan dong luar biasa. Sekali Yo lagi Bapak apa pertanyaannya? banyak Ya, Pak cukup. Haji yang kabulnya banyak Pak Haji. Ya oke. Yo Bapak apa pertanyaannya? Yo gantian. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya mau testimoni aja. Ya. Jadi waktu itu saya punya tanah mau jual, udah 3 tahun nggak laku. Tanah 3 tahun mau dijual nggak laku. Iya udah saya pasarkan selama 3 tahun. Begitu lihat YouTube-nya Pak Haji, saya praktekkan 3 hari, langsung dibayar tunai. Wow tepuk tangan dong. Bapak meraktekin ilmu RDA apa? Ilmunya terkabul. Mansud man. Bapak meraktekin ilmu RDA apa? Bangun. Hajatnya terkabul. Bangun, senyum, mandi, Hmm. baca Al-Quran pagi. Itu aja dulu sementara. Langsung Allah kabulin hajatnya. 3 hari langsung ditelepon, suruh bayar, suruh ambil duitnya. Ambil Pak uangnya, tanpa ditawar lagi. Dan tanah itu persis samping makam. Jadi memang 3 tahun nggak mungkin orang mau beli kan gitu. Karena samping makam. Samping makam. Iya. Langsung 3 hari Laku. laku, bayar tunai.
Wow. Tepuk tangan dong sekali lagi dong. Wow. Terus selanjutnya saya minta sama Allah dengan doa malam itu agar dikasih ditemukan orang linglung lah gitu. Kasih modal. Bener dikasih orang kepercayaan untuk jual beras berapa ribu ton pun siap katanya. Nah saya bingung kemana jualnya. Gitu. Bapak dan Ibu, ini ilmu RDI ya. Ucapan adalah doa. Jadi Bapak dan Ibu, Bismillahirrohmanirrohim, atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RDI Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, Bapak ngucapnya gini, ada orang linglung kasih modal saya kalau bisa disebut uang 10 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Kalau Bapak ada orang linglung, terus Bapak dikasih beras, Bapak Tapi jumlahnya banyak Pak Haji, mau ya berapa makanya, ton aja jadi jadi Bapak nyebutnya uang aja. Iya, baik. Uang, ada orang linglung kasih modal saya 10 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Iya. Ah, nanti ketemulah orang, Bapak tinggal di mana? Bekasi. Nah, adalah orang terkaya di Bekasi. Iya. Nanti uangnya mau nabung di bank nggak bisa, diawasi nama OJK, Betul. diawasi nama KPK. Akhirnya uangnya dititipin ke Bapak. Iya, Pak, nih terima saya kasih. titipin uang saya. Tepuk tangan dong. Makasih Pak Haji. Ya, Ibu apa pertanyaannya? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Saya Ratu dari Ciledug. Ratu. Ratu Ciledug. Bukan, namanya doang, namanya doang. Namanya Ratu. Oh, dari Ciledug. Iya. Oh, kirain Ratu Ciledug. Enggak. Umur berapa Ratu? 20 20. Kesini sama siapa? sama ibu. Sama ibu. Pertanyaannya apa Ratu? Saya mau tanya solusi soal kan sebelumnya cowok saya sempat ngajak Cowok nikah. kamu? Iya. Umurnya berapa cowok kamu? 29 Pak Haji. Waduh, tua. Ih, enggak. Kalau bisa cari cowok yang umurnya 17. Kan udah mateng Pak Haji. Hah? Udah mateng. Umur Belum segitu mateng? Udah mateng umur segitu juga. 29. Iya udah mapan. Udah mapan, 29. Nah dari sebelum puasa tuh dia udah ada omongan buat ngajak nikah daripada kayak pacaran lama-lama gitu buat apa ya kan? Aduh gemeter. Terus tuh kan aku sempat mikir dulu lah umur aku masih segini gitu ya masih terlalu muda aku juga coba omongin sama keluarga sama ibu gitu kan sempat mikir. Terus habis itu selang 2 bulan aku baru ngasih jawaban ngeiyain gitu ajakan dia. Tapi malah respon dianya tuh malah kayak gitu Pak Haji mundur malah dianya. Oh, kamunya maju, dia mundur. Iya. Kamunya mundur, kamunya diem, dianya maju. Iya. Harusnya kamu tabok. Iya. Iya, saya pengennya kayak terus sekarang kan hubungan saya lagi renggang nih Pak Haji. Renggang? Masih sempat ketemu kok. Ah, iya betul. Pengalaman. Belum lama ini belum ada seminggu lalu sempat ketemu sih gitu kan. Cuma diajak ngomongin itu tuh menghindar gitu Pak Haji kayak nggak ada respon gitu kan. Nah saya tuh pengennya kayak cepet dong gitu ajak lagi gitu ntar aku bilang ke orang tua lagi gitu kamu dateng gitu kan ya solusinya gimana gitu. Gampang Mbak, jadi nanti kalau kamu bisa ketemu lagi gak sama dia, kalau bisa ketemu lagi kamu telepon, temenin saya kondangan yuk gitu, Mana? atau temenin saya kemana yuk, nanti dia nemenin. Nah kamu nanti remes, set, nah pas salaman, gitu. Jadi lo nikahin gue ya tahun ini. Pasti Salamannya nikahin. sama cowok akunya. Iya. Masa buat salaman sama Pak Kiai? Sama cowok kamu lah, jangan sama Pak Kiai lah.
Remes, zep. Nah, nanti pas datang, nah, nikahin saya tahun ini, zep. Nikahin saya bulan ini, nikahin saya minggu ini. Iya, Nanti secepatnya. diserbu sama mama, kan dia pasti salaman juga dong sama mama kalau dia datang ke rumah. Mama juga remes, nikahin putri saya, zep. Gitu. Iya. Atau kamu kompak di rumah ada siapa aja tuh suruh salaman sama dia. Iya. Kan saya udah coba yang saya kan tahu ini dari ibu. Hah? Ibu saya kan. Apa? Nah, saya tahu ini dari ibu. Diajarin ibu yang baca Alhamdulillah 99 itu sama colek itu kalau Ya. lagi ketemu lagi salaman gitu. Kayak lagi salaman apa gimana gitu, lagi sama dia pokoknya. Sampai ketemu salaman sama dia gitu. Pokoknya pengen- Udah belum meraktekin? Udah Pak Haji, yang Terus? kemarin ketemu. Terus? Ya udah, tapi belum ada chat lagi dari dia buat ngajak ketemu gitu. Oh gampang. Bapak dan Ibu kalau punya hajat lemot, kalau yang dituju orang cari fotonya, terus colek alat kelamin Bapak atau Ibu colek, langsung taruh di fotonya. Kawinin gue gak? Kawin. Ya, kalau aku udah nyontoh yang foto di belakangnya ditulisin gitu Pak Haji. Boleh, tapi yang paling manjur jari telunjuk nih tempelin taruh di hidungnya deh, di congornya deh. 9 kali. Oh, iya. Jangan dalam-dalam, itu jatahnya Bapak. Jangan dalam-dalam, di mukanya aja ya, jangan iya. dalam ya. Iya. Atau kalau lo mau nyolek, video call sama gue. Jangan dalam-dalam. Tapi Luarnya aja. ibu saya terkabul tau Pak Haji. Kan Apa? Emas saya kan abang saya tuh sakit gigi kan dia. Terus ibu saya colek di air gitu. Langsung udah gitu Pak Haji. Sembuh? Cepet. Iya. Nih tanya ibu saya. Iya bener mah. Mah, tolong mah. Ini bapak-bapak dari depan ke belakang sakit gigi semua mah. Tolong mah. Jadi kan Lo lihat tuh. Tolong mah, colek mah bentar mah. Dari Pak Kiai mah. Jadi kan saya percaya ya Pak Haji, jadi ya Apa? kayak yakin gitu, Iya. pasti gitu. Jadi colek kamu taruh di fotonya. Mamah juga gitu. Cari fotonya taruh di situ. Misalkan kamu punya papa, papanya juga ke fotonya. Jadi kita keroyok bertiga. Nanti Iya. iya manjur. Apa? Ngikutin saya kemarin. Ngikutin. Saya yang laki sakit gigi, saya colekin. Sembuh. Ada 3 menit, dia lari-larian, ibu sembuh bu, sembuh gitu saya. Nah, ini mah sakit gigi semua nih mah. Mah, ini sakit gigi semua mah. Tapi dibilangnya air garam Pak Haji masa. Hah? Dibilangnya itu air garam. Iya air garam, makanya itu kan asin. Padahal itu rasa terasi. Tepuk tangan dong. Oh, bos, ini bos, depan bos. Ayo sini depan. Ayo sini depan. Ayo depan sini. Ayo depan sini, depan. Sini sini. Ayo sini, nggak apa-apa. Ayo sini. Yo sini. Sini depan. Yo. Ayo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Selamat malam. Saya pernah datang ke sini ke Pak Haji waktu itu 3 minggu yang lalu lah. Ya. Alhamdulillah saya mengikuti apa yang disarankan Pak Haji untuk membaca Alhamdulillah selama 199 Ya. selama 27 kali. Ya. Alhamdulillah saya sudah mengikuti dan saya sampai 3 minggu ini cuma belum ada perkembangan gitu Pak Haji. Mungkin saya lemot. Emang atau gimana. hajatnya apa? Hajat saya pengen punya uang aja Pak Haji nih. Karena Uang? saya nggak punya uang ya. Saya pengen punya uang, nggak punya uang karena saya Gampang bos, lu punya istri gak? ada. Gampang. Iya, Buat gimana? bapak-bapak, ini ilmu yang paling gampang banget. Iya. Colek istri, taruh di mulutnya bapak. Hah. Begitu bos. Oh gitu. Iya. 99 kali. 2 kali. Lo nyoleknya di perapatan. Ah? Enggak lah. Ada mungkin sampai berapa kali, berapa hari, berapa bulan gitu Pak Haji? Alat cuman sehari. Nih Oh, Pak gitu. ya maaf ya. Enggak. Laki-laki yang hobinya nyolek pasangan
sebelah kiri 99, sebelah kanan 99. Sebelum keluar rumah, itu baliknya, itu pasti bawa duit, Bos. Amin, amin. Betul? Tepuk tangan dong. Wow. Coba, Bos. Bisa. Iya. Bener, gue nggak bohong, Bos. Bener. Ini memang lucu tapi manjur. Ilmu nenek saya zaman dulu. Zaman dulu, Bos, nenek gue, Bos, duitnya taruhnya di BH. Iya. Neneknya bapak dan ibu, betul? Naruhnya di BH. Kalau sekarang kan enggak. Nah, coba lo praktekin. Iya, satu lagi Pak Haji. Ngenyot. Ya, insya Allah. Satu lagi Pak Haji, masalah kesehatan istri saya sendiri itu. Dia Istri. punya matanya nih agak-agak apa, ada bintik-bintik hitam gitu. Kira-kira pengobatannya seperti apa aja? Normal gak ngelihatnya? Normal, enggak sih normal, cuma ada bayang-bayangan hitam-hitam gitu. Oke, terima kasih Pak Haji. Kita Ya. Assalamualaikum. Yuk. Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Ibu Ana yang seminggu lalu saya ke sini Ya. waktu testimoni. Kemarin saya ke sini, saya bilang Pak Haji saya ke sini nggak ada uang, kemudian ada orang yang nitip barang. Tepuk tangan dong. Wow. Karena modal keyakinannya pasti gitu kan, pasti bisa. Dan kemudian ke sini lagi, ya udah nggak usah dibeliin motor dulu, ke sini aja lagi, ijab aja ke sini, dan itu nekat aja. Nanti saya berpikir bahwa dapat lebih yang motor kayak kemarin deh atau mobil. Pasti. Yakinnya itu pasti. Nah, saya punya pertanyaan Pak Haji, kemarin kan waktu saya testimoni itu yang bank itu dilunasin ya, penaltinya sama bunganya dilunasin sama mereka yang saya pakai ilmu Pak Haji saya. Ilmu apa? Yang ini Pak Haji pakai celana dalam kebalik, udah itu pakai pet kebalik, baca alhamdulillah dari rumah sampai ke bank, kemudian nama kepala banknya itu saya kempit, kemudian saya saya bilang nunut manut, kemudian Coba kan, sekali lagi nih nggak jelas, ngempitnya di mana? Oh iya. ya saya bilang di situ nunut manut, kemudian ya udah, maksud saya kemudian beliau suruh saya bayar pokoknya aja kan Pak Di. Saya mau gimana caranya bayar pokoknya juga itu lunas aja gitu Pak Haji gitu, tanpa saya nyicil kan. Kemarin dia menawarkan ya udah deh, karena kan kalau nggak saya bayar kan dilelang tuh tanggal 20, ternyata kan nggak jadi tuh Pak Haji. Nggak jadi, karena saya disuruh, karena saya bilangnya nunut manut, akhirnya beliau ya udah terserah ibu deh gitu kan, mau sanggupnya berapa. Kenapa ibu bilang nurut manut? Harusnya nurut manut katut dilunasi. Oh gitu Pak. Jadi dia yang lunasin orang banknya. Bisa banyak Bu. Gitu. Jadi nurut manut katut dilunasin. Coba ibu ganti dulu. Sekarang keluarin hajatnya. Coba keluarin, ibu ganti tambahan lagi, revisi lagi, kempit lagi. Oh gitu Pak Haji. Nunut manut, itu gimana Pak Haji? Nunut manut. Nurut manut katut. Oh nurut manut katut. Dilunasin. Iya. Oh gitu. Dikempit. Sekarang ibu posisinya pakai celana dalam apa enggak? Enggak. Wow. Kan kata Pak Haji kalau hajatnya mau itu apa Pak Haji? Mohon maaf, mau cepet kabul kan gitu. Boleh. Kata kan gitu. Coba ibu madep ke belakang dulu, madep ke belakang. Ibu lihat ke belakang. Boleh mukanya pakai cadar tuh. Alat nggak dicadarin lupa. Kan kata Pak Haji saya selalu ikutin YouTube Pak Haji. Iya apa betul. Kan suruh itu. Tepuk tangan dong. Suruh Pak Haji ikutin, ya udah ikutin aja. Nah itu Pak Haji. Kemudian ada pertanyaan lagi. Aduh. Harus nurut Pak Haji. Apa kata Pak Haji saya jalanin. Iya. Iya kan Pak Haji. Pokoknya perempuan yang nggak pakai BH dan nggak pakai celana dalam, bonusnya itu tiap hari pasti ada uang masuk. Pasti. Ini juga nggak pakai BH Pak Haji. Jadi celana dalam mau pakai yang nggak dipakai. Ini nggak pakai BH? Iya. Aduh, Pak Haji, ya udah. Memang harus gitu. ada.
biar hajat cepet kan itu Pak Haji. Ya. Nah itu Pak Haji. Saya Jadi- ngajarin, saya yang meriang. Jadi gimana Pak Haji? Suhu. Jadi Ya nanti udah, kalau- jadi ibu tinggal ganti hajat aja. Nurut, manut, katut. itu aja. Dan lunasi hutang saya. Itu saya datang ke bank atau gimana Pak Haji? Kenapa? Datang ke bank lagi atau gimana? Nggak usah, gitu aja. Ke bank lagi boleh, nggak ke bank lagi boleh. Nggak Nah, mau saya ke banknya lagi. Boleh. Nanti saya suruh nyicil. Ayatnya aku, apa kata prasangka hambaku. Nah, mbaknya yakinnya apa? Saya nggak mau ke bank. Nggak mau. Nah, nanti nggak usah lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Iya. Yang penting pertahanin, jangan pakai celana dan jangan pakai BH. Iya. Itu memang saya jalani dari kemarin juga udah kabul gitu Pak. Terus ada pertanyaan, saudara saya matanya katarak Pak Haji, nitip. Colek, mau tidur 9, bangun tidur 9, mau mandi 9, bangun tidur 9. Gosok pakai celana dalam bekas pakai selama 99 hari. Kadang baru 20 hari udah normal. Pakai tangan yang kanan apa kiri? Ceboknya tangan kiri, tangan kanan. Kalau ceboknya tangan kiri pakai tangan kiri, kalau ceboknya tangan kanan pakai tangan kanan. Oh iya. Oke? Ya, Yo. satu lagi Pak Haji, satu lagi. Pak Haji, anak saya juga kan yang laki sama yang perempuan itu saya ajarin untuk memakai celana dalam kebalik karena satunya mahasiswa, ya satunya SMA. Udah itu kos dalam kebalik, alhamdulillah ada dikasih kemudahan ya kalau ngadep dosen atau semua gitu. Cuman kalau saya colek itu berhasil nggak Pak Haji? Soalnya dia kan pakai celana dalam kebalik sama Mempan gitu. Bu, mempan. Orang yang nggak pakai celana, walaupun kita colek orangnya yang kita colek pakai celana dalam dibalik, mempan Bu. Jadi tingkat atas nggak pakai celana dalam, tingkat nomor 2 celana dalam dibalik. Jadi Ibu tingkatnya tingkat atas. Kalau gitu, Ibu Pak nggak Haji. percaya, Ibu colek nih bapak-bapak dari Pak Kiai sampai belakang. Semuanya langsung masuk UGD Bu. Jadi gitu Pak Haji. Ya, Makasih, tepuk Pak Haji. tangan dong. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Saya mau ini testimoni dulu. Ya. Ya alhamdulillah saya mengamalkan ini baca Al-Quran bangun jam 00 itu ya banyak yang terkabul juga. Sama ini waktu naik bis dari Kebonjeruk ke Serang itu baca alhamdulillah. Saya nggak minta ongkosnya. Gimana? Tidak kasih ongkos bayar mobil. Ya biasa kan bayar mobil gitu ya. Berapa 20.000 itu enggak, kalau baca alhamdulillah gitu tidak diminta ongkosnya. Oh Bapak naik mobil, Ya. baca alhamdulillah, tidak ditarik ongkosnya. Iya, Dan betul. bener kondekturnya nggak narik ongkos. Enggak. Oh, Ya, tapi turunnya dijorokin apa enggak? enggak alhamdulillah. Turunnya gimana? Digendong apa dibopong? Enggak, ya turun biasa aja Pak Haji. Oh normal. Ya, normal. Oh alhamdulillah. keajaiban ya. Iya. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Nih ada pertanyaan, saya akan ada anurgah nih. Ada apa? Ada ini anurgah. Anurgah ya. Anurgah. Ya. Buku Pak. Ada apa? Anurgah. Kawan. Ya anugerah Pak Haji. Bos, lu tuh ganteng-ganteng tahu muka lu ganteng. Ya anugerah Pak Haji. Ngomongnya pelan-pelan. Aku Pak Haji. Tadi Anugerah, ibu-ibu ya. udah denger lo ngomong nih ibu-ibu udah udah ser. Pas lo ngomong blow on langsung eo. Iya Pak Haji. Pertanyaan apa jadinya? Ini saya kan kesini udah mentok ya Pak Haji ya. Mentok. Iya Pak Haji. Mentoknya Mentok, gimana? iya. Mentok. Jadi besok tuh harus ada sekitar 10 juta bayar kontrakan tuh. Gampang bos. Ini kan dari Indramayu hajatnya terkabul. Iya. Lo coba deketin dia minta colek, lo taruh di muka lo. Soalnya orangnya udah nagih-nagih ya. Hah? Dari tadi udah nagih-nagih. Gampang nanti yang ngadepin orang Indramayu. Iya. Enggak lah lo colek taruh di muka lo. Pasti ada yang ngasih saya 10 juta malam ini. Pasti ada yang ngasih 10 juta saya malam ini.
Pasti begitu. Oh, siap, Ucapan adalah doa. Lo praktekin dulu. Malam ini nih sampai besok lo jam 5 pagi. Iya, siap. Jadi lo jangan jam 3. Mana kok belum ada? Kan sampai jam 5 ntar. Kalau misalkan kita kan kadang namanya juga sifat manusia ya. Yang penting kita kalau ingat kayak gitu istighfar aja ya, Pak Haji. Ya maksudnya kan maksudnya kan Emangnya lo itu denger kan- geledek? Istighfar. Nggak, maksudnya gini, misalkan Nggak usah. misalkan Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti malam ini ada orang linglung kasih saya 10 juta tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Oke, Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Begitu. Atau lo mau pakai baca ilmunya RDAY, Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RD Kandang B. Pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, malam ini ada orang linglung kasih saya 10 juta tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Nanti kan kita salaman. Nah lo ngucap dalam hati, ntar kan gue bilang terkabul, terkabul. Lo niat, malam ini ada yang kasih saya 10 juta. Harus ada kata tanpa jaminan. iya betul. Haji. Siap, Kalau nggak Haji. tanpa jaminan gue nggak setuju. Ntar bener orang ngasih tapi nagih. Heeh. Nah, Siap. ucap itu. Oke, siap. Salaman. Gitu. Bisa? Bisa, Pak Haji. Sip. Ibu apa? Yuk. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Pak Haji, saya mau jual apartemen di daerah Jakarta Timur. Saya ingin laku 1,8. Bisa Mbak. Nggak ada yang kata nggak bisa. Copot sadal bekas pakai, lap di pintunya apartemen. Laku 1,8 minggu ini, laku 1,8 minggu ini, 1,8 minggu ini, 1,8 minggu ini. Nanti kamu cebok siram di parkirannya apartemen. Nanti pasti laku. Yang penting lo nggak boleh takut, khawatir, sama berharap. Nggak sampai seminggu, seminggu kelamaan kali. Nah coba lo praktekin. Oke? Ya, terima kasih Yo, Pak Haji. Bapak apa? Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya dari Indramayu. Indramayu. Saya pengen jual sawah punya mertua Pak Haji. Jual sawah mertua. Iya. Gila kali lo ya. Udah dapat anaknya. Sawahnya dijual. Suruh dijual kata Aduh, mertua. ini namanya mantu gosong. Supaya cepet laku Pak Haji, caranya gimana? Apa? Supaya cepet laku. Ya tapi kan itu tanahnya mertua. Suruh jual, kata mertua suruh jual gitu. Ya kan ada takut sama lu. Katanya biar cepet laku gitu. Gampang lah. Cebok alat kelamin kamu, siramin di sawah yang kamu mau jual. Sambil kamu ngomong, laku, laku, laku. Pakai yang bahasa tadi, pakai Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah boleh, mau pakai Alhamdulillah boleh. Udah nggak sampai seminggu, nggak sampai seminggu. Remes, cebok, siram. Cebok, siram. Bos, ini zamannya Pak Kiai Yusuf Mansur datang ke sini. Dulu tempatnya kecil, Bos. Pak Kiai kecil, masjidnya juga kayu. Ya, Je. Kayu. Sekarang bisa magrong-magrong gitu kan pakai yang bangun. Ini bisa gede. Itu gue siram. Pindah milik. Pindah milik. Cuman lu bedanya laku, laku, laku. Begitu. Bisa? Bisa. Praktekin ya. Iya. Oke. Tepuk tangan. Ya, ibu apa? Udah kalau nggak mau. Ibu apa? Ya. Harus gerak cepet nih, waktunya pendek masalahnya. Ayo. Bos, gue ngajarin lo sambil ketawa. Ada uang masuk tanggal 16 Agustus jam 00.06.46. Assalamualaikum Deh, warahmatullahi 10 juta, wabarakatuh. betul gak? Alhamdulillah. Ini jam 00.06 Dwi Susanto 16 Agustus gue masukkan 10 juta rupiah. 10 juta bos, makanya gue coba bapak dan ibu bawaannya gembira aja. Ini tadi kan guyon-guyon gue sama yang tadi, bapak tadi ya kan? Hah, seneng aja. Ini masuk tuh. 10 juta tanggal 16 Agustus jam 00.06.
Ini baru 08, baru aja. Nah coba Bapak dan Ibu bawa ini gembira aja. Santai aja ketawa. Yo, Ibu apa pertanyaannya? Pak, saya kan jualan kopi lesehan, Pak. Apa? Jualan kopi lesehan. Jual kopi lesehan. Warungnya sepi, Pak. Saya banyak utangnya, pengen biar utang kebayar, warung rame, bagaimana caranya, Pak? Gampang, Bu. Ya, betul. Tadinya warung saya paling Jadi rame, ngaduknya nggak boleh pakai Pak. sendok. Jadi pakai jari. Ya, tuh nyeduh kopi panas, Pak. Hah? Air panas, nyeduhnya kopi. Pakai jari ya panas kopi. Apa? Saya kan ngaduk kopi pakai jari panas airnya. Kalau lo ngaduk kopinya nggak mau kepanasan, ini volumenya dikecilin. Galah guyon. Jadi nanti ini berlaku semua. Pada saat ngaduk kopi pakai sendok, kan kopi pasti diaduk gak Pak? Ya diaduk. Nah sambil ngaduk, Ibu ngomong begini, yang minum kopi balik lagi, bawa temen-temennya. Nah Bapak minum, Ibu minumin. Nanti yang minum besok balik lagi besok. Bertahap, nggak juga sekaligus langsung rame. Nah jangan lupa ngaduknya, untung bersih 1 hari 10 juta. Ada lagi pesen kopi begitu juga. Ada yang pesen Indomie, Ibu lagi ngaduk ngomongnya begitu. Manjur Bu, manjur. Tadi barusan ada yang privat Bu, dagang kopi sama kayak Ibu. Dia maksain sedekah 10 juta. Apa yang dilakukan? Dia bisa untung bersih 1 hari 10 juta. Coba Ibu praktekin sambil ngaduk Indomie. Ini berlaku. Sambil ngaduk kopi, ini berlaku. Pakai sendok Bu, kalau tadi pakai jari saya humor. Sambil ngomong, utang saya lunas. Apapun yang Ibu kerjakan, ucapan adalah doa. Ucap doanya di situ. Ini berlaku buat semua. Bisa? Bisa, Pak. Bisa gak? Pasti bisa. Pasti bisa. Tepuk tangan dong, luar biasa. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salim dari Kerawang, Pak. Yang saya tanyakan, jadi saya sudah menjalankan mandi tengah malam Pak, yang jam 00 itu ya. Ya. Udah 30 kali mandi, ada yang masuk ke tubuh saya Pak. Sampai sekarang saya sakit Pak. Apa? Ada yang masuk ke tubuh saya, tapi saya ada sakit masuk sampai ke tubuh Bapak? Iya, langsung sampai sekarang sakit Pak. Oh iya. Jadi Bapak ini mau sembuh apa mau kambuh? Iya mau sembuh Pak. Maunya sembuh Pak. Gampang. Iya. Bapak remes apa? Nanti Bapak remes sambil Bapak ngomong Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang masuk ke badan saya yang jelek-jelek keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Bapak kobok di teko. Ini berlaku semua. Bapak remes lagi bacanya kayak tadi, taruh lagi di teko 9 kali. Nanti tekonya Bapak minum 1 teko itu 1 hari selama 9 hari. Kalau nanti Bapak gatel, itu udah keluar makhluknya. Tapi kalau belum gatel, bikin lagi 9 hari yang kedua sampai gatel. Gitu. Iya, makasih Bisa? Pak. Iya. Bapak remes, Bapak bikin. Gampang kok. Itu mau ngeluarin yang gedenya, yang kecil masuk, yang gede nanti keluar. Emang begitu aplusan. Oke? Iya, Pak. Sip. Tepuk tangan dong. Wow. Yo, Ibu apa? Ibu apa? Ayo. Dari Kerawang. Pipin. Titin. Oh, iya. Nah, Ibu kegiatan sehari-harinya apa? Punya butik baju. Sama Pak Haji bisa sembako. Sekarang lagi Sama suami sembako beda. beda lagi. Gampang Bu. Ibu tinggal copotin tuh baju-baju Ibu
tokonya ibu dipajang apa ibu dagang keliling? Nah, pajangannya turunin semua. Nanti ibu langkahin bajunya 9 kali. Setelah itu ibu pajang lagi. Nah, nanti yang dagang sembako ambil cara dalamnya suami tercinta, dikepretin ke barang sembakonya. Iya, Pak Haji. Sambil dikepretin. Iya. Ibu kepretin barang sembakonya. Iya. Udah itu doang. Satu lagi Pak Haji, Boleh. anak saya ada di sel supaya keluar Siapa tanpa yang di sel? jaminan. Anak yang bontot. Di sel. Iya. Pengen keluar. Iya. Oh gampang Bu, tinggal nanti foto anaknya ibu colek taruh di mukanya dia. Pasti keluar. Iya. Minggu ini, pasti keluar minggu ini. Pasti keluar, nanti keluar. Iya Pak Haji, udah. Tinggal dicolokin ya. Iya. Pak Sip. Haji, Assalamualaikum. Yuk, Bapak apa? Bapak apa? Ya. Yang Ya. Ya. Yai, Ya. Ya. Ya Pak. Yang anu Pekalongan nih, Pak Haji. Apa? Pekalongan. 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 Ini Ansor Pak Haji, Pak Haji. Ya. Coba ngomongnya pakai bahasa Israel bisa gak? Haji kan yang anu Kutoarjo, Pak Haji. Ye, kalau sekian Jawi. Yang gini. Ya gini Pak Haji. Ya. Kami kan baru belajar Pak Haji ini ya, belajar. Belajar nopo? Ya niku nembe napa ningali YouTube Pak Haji. Ya. Terus saya jalani, kan namanya belajar kan belum bisa maksimal Pak Haji. Nggih. Nah, kata akhirnya ini pun lah nilai. Nggih. Yang pertama kami sangat mengagumi atas ilmunya Pak Haji. Yang pertama yaitu katanya untuk syukur, pertama syukur. Dan kedua nikmati dan jalani Pak Haji ya. Nggih. Semua itu terkandung daripada Al-Quran Pak Haji semua itu. Ketika ini Pak Haji nunggu semua dari Al-Quran Pak Haji. Nggih. Nah, katanya jangan ngeluh. Ngeluh kan ayatnya itu innal insana khuliqa halu'a. Artinya nopo? Betul Pak Anu Pak Yai nggih. Artinya nopo? Artinya semua orang jangan sampai mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Artinya nopo? Lah niku Oh iya. jangan sering Iya. mengeluh. Maklum na SD Impres. Ya. Pak Haji Imsres nggih. Niku Ya. kula sak ngandhapi Pak Haji kula SR mboten kan Pak Haji mboten tamat SR niku kula. Iya nggih. Ingkang SR itu sekolah rakyat. Ah niku. Ingkang kaping kalih masalah syukur Pak Haji nggih. Ayatnya nggih la ing syakartum lazidannakum wa la ing kafartum inna azabil lasyadid. Artinya nopo? Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah akan ditambah nikmatnya. Dan barang siapa yang ingkar kepada Allah lebih pedih adab dari Allah. Lah kalau sing kula pingin ini Pak Haji yang akan saya turuti Pak Haji ini supaya saya bisa mengikuti jejak Pak Haji. Karena Pak Haji itu walaupun memberikan ilmu-ilmu yang pasti di samping dengan humor tapi pasti Pak Haji. Nah saya minta saya ini mohon izin dan ridhonya Pak Haji supaya bisa melakukan seperti Pak Haji. Boleh. Saged angsal. Nggih. Boleh. Kalau dari izin datang Pak Haji tapi sudah melakukan ilmunya Pak Haji selama 12 hari Pak Haji. Boleh. Tapi belum maksimal Pak Haji karena masih Boleh. belajar. Paksain Bapak saged boten. Maca Qur'ane 12 juz. Saged boten. 12 juz dari yang Pak Haji, tapi nek baca Qur'annya sudah sampai hanya 5 juz Pak Haji. Oh, tambahin. Ya insya Allah. Tambahin Pak Haji. ya, pelan-pelan ya.
Orang yang baca Quran 12 juz per malam, saldonya nggak pernah di bawah 10 M. Amin. Itu pasti. Ya. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, tapi nggak 12 juz, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Istri yang hobinya mandiin suami, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Istri yang hobinya nyuapin, saldo suaminya nggak pernah di bawah 1 M. Istri yang hobinya kalau suaminya pipis, dicebokin, dipetel, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Istri yang hobinya bersihin suaminya kalau habis ML, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Nah, coba praktekin dulu. Jadi kalau habis ML, suaminya diberhentiin, jangan boleh ke toilet. Jadi kita para wanita yang bersihin, anggap aja lagi ngelukis. Satu lagi nih Pak Haji, satu lagi Pak Haji. Mohon waktunya maju satu lagi Pak Haji. Ini saya bicara bukan karena apa namanya? Pujian atau bukan karena sanjungan. Fakta ini Pak Haji ya. Ya. Saya melihat Pak Haji itu orangnya humor dan legowo Pak Haji. Iya. Dan lagi menyempatkan waktu untuk tamu-tamu sekian banyaknya itu Pak Haji mudah-mudahan ikhlas menjadi amal yang baik. Jadi, Pak nih Pak ya, saya dari pagi nih Pak. Tadi malam kan saya pulang pagi ya, tadi malam. Tadi malam pulang pagi. Sampai rumah jam 4 lah, setengah 5 ya. Iya. Nah jam 7 saya udah di Starbucks Sentul Pak. Masya Jam Allah, 7. Masya Allah, Masya Allah Pak Haji. Nah Masya Allah. jam 10 udah di Natrabu. Sampai tadi jam 5. Jam 6 tadi kita ikut acara anak yatim yang anggota DPR RI. DPR RI masih muda Pak, umur 24 tahun. Ya. Tadi ulang tahun. Bawa undang anak yatim 200 tadi di Sentul. Selesainya jam 10 sampai sini jam 11. Jam 11 ngisi nih. Ntar selesai jam 1. Habis jam 1 ada privat 6 orang. Ada kan yang 6 orang kan? Nah, dan 6 orang nih habis ini nih. Sampai ntar jam 4. Besok pagi gitu lagi. Kok seneng Pak Haji? Seneng aja. Kenapa? Kalau dia terkabul, pasti saya punya tabungan 1 poin di akhirat. Nah, jadi Bapak dan Ibu coba paksain juga. Namanya sedekah ekstrim atau ibadah ekstrim atau kalau saya namanya sedekah profesi. Coba Bapak dan Ibu praktekin. Bisa lah. Nah, Bapak tinggal ngikut aja, Pak. Amin, amin, amin. Bapak ini kan udah pindah ke dunia lain sama kayak kita. Iya, iya Pak Haji. Dulu waktu itu kan Bapak rambutnya hitam kan. Nah sekarang udah putih. Iya Pak Haji. Nah, Udah ini pindah satu ke lagi, dunia Pak Haji. lain. Bapak paksain. Satu lagi Pak Haji, ini Pak Haji. Ya. Yang punya paket komplit itu Pak Haji. Ya. Yang pertama punya anak soleh termasuk anak yatim Pak Haji ya. Ya. Yang kedua ilmu yang manfaat, ini termasuk ilmu yang dilakukan kepada Bapak Ibu ini, termasuk ilmu yang manfaat. Dan yang ketiga sedekah jariah, itu semuanya ketiganya Pak Haji sudah punya. Boleh. Itu tabungan di akhirat Pak Haji. Boleh. Paksain ya. Ya. Oke, tepuk tangan dong. Wow. Yo, Ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya dari Cibinong. Cibinong? Iya. Ya, agak kencang. Ya. Pertanyaan apa Cibinong? Ini Pak Haji, anak saya kan lagi kuliah di Semarang. Sekarang lagi skripsi, cuman dia revisi mulu, dia sampai kayak putus asa gitu Pak Haji. Gimana Pak Haji biar dosen? Gampang. Kalau kita punya anak mentoknya di skripsi, obatnya cuma 1. Sedekah pembersih WC 100.000. Maksudnya gimana Pak Haji? Jadi ibu cari pembersih WC, nanti ibu kasih 100.000. Ibu bilang sama pembersih WC, Mang, aminin ya hajat saya. Putra saya atau putri saya skripsinya jadi hari ini dan dilantik tahun ini. Jadi bulan ini.
Jadi tahun ini dan di wisuda tahun ini. Nanti jadi Bu, anak saya juga begitu. Papa ini, oh gampang, tenang aja, sedekah pembersih WC. Nah, tidak ada pengobatan dimanapun di muka bumi ini mewajibkan tamunya sedekah pembersih WC 100.000. Hanya ada di RDI. Ada tamu RDI, Pak Haji gue dijadiin tersangka. Bisa gak gue bebas gak jadi tersangka? Bisa. Lo cari pembersih WC 1 orang kasih 5 juta. Oh gede bener. Ya kan lo koruptornya gede. Alhamdulillah dia ngasih sehari 10 selama 7 hari dan tidak jadi tersangka. Nah lo coba praktekin kasih pembersih WC 100.000 aja. Lo kasih pembersih WC. Nanti anak lo skripsinya jadi. Ini berlaku buat semua. Kalau punya anak yang mentok dibikin skripsi. Oke? Terima kasih Pak Haji. Oke, tepuk tangan dong. Yuk. Ada lagi? Bapak apa? Ayo. Ayo. Ye bos. Nama? Nama saya Tono dari Kediri Pak Haji. Tono? Iya. Dari Kediri. Pertanyaan apa bos Tono? Pertanyaannya begini Pak Haji. Ton, lu cocok namanya Tono. Gue pikir nama lo Tony. Apa Pak Tono? Gini Pak Haji. Ya. Saya kemarin. Dah, dia lupa. Baru gue bilang botak, tonton. Kemarin saya di Kalimantan ada kecurian. Shoot nih tadi ada yang pada melihat, emang bener yang nanya botak. Tuh. Shoot, tepuk tangan dong. Wow. Ayo Ton, pertanyaan apa Ton? 3 minggu yang lalu saya di Kalimantan tuh kecurian Pak Haji. Kecurian? Iya. Kecurian semua habis. Terus semuanya habis? Ya, sebelum yang itu, nggak kecurian apa doang Ton? Yang nggak kecuri Ton? Tapi sebelumnya itu saya mimpi Pak Haji. Mimpi? Ya. Mimpi itu saya sebelum melihat YouTube. Ya. Ada kajian dari Pak Kiai. Pak Kiai, tepuk tangan dong. Pak Kiai. Alhamdulillah saya sholatnya sampai ke hati gitu. Sebelumnya saya sholat itu ngambang gitu. Sholatnya ngambang? Ya. Terus dalam mimpi itu saya dikasih anak sapi perah itu loh. Anak sapi perah? Iya, sama Pak Kiai. Ya. Ya. Itu. Terima kasih. Gitu aja Pak Haji. Jadi pertanyaan apa Ton? Pertanyaannya maksudnya apa itu? Soalnya gini Ton. Ya. Udah sholatnya ngambang, pertanyaannya ngambang. Selain itu, begini Pak Haji. Ya. Selain itu saya juga punya hutang juga gitu. Karena apa? Saya punya hutang juga. Yang punya hutang? Saya. Berapa Ton? Sekitar 1 miliar. 1 miliar. Berarti nol semua ya Ton? Ya. Gak salah gue bilang. Angkanya kok 1 miliar kok bisa genep ya Ton? Ya. Harusnya utang saya 1,5 miliar. Oh iya, 1 miliar 0. Jaminannya apa Ton utang 1 miliar kalau gue boleh tahu Ton? Sertifikat tanah sama rumah. Sertifikat tanah sama rumah. Ya. Nah lo punya istri gak Ton? Ada. Wow, istri yang berbahagia. Punya utang 1 miliar. Ya. Dulu uangnya buat usaha apa Ton? Kok bisa macet nggak bisa kebayar Ton? Itu kemarin kena COVID, saya peternakan Pak. Oh ternak apa Ton? Ayam petelur. Ayam petelur, ya, telur lagi. Ya. Profesi saya peternak Pak Haji. Apa? Profesi saya peternak. Hobinya peternak? Profesinya peternak. Profesinya peternak. Ya. Jadi ternak ayam petelur di mana Ton kalau boleh tahu Ton? Di Kediri. Di Kediri? Ya. Oh iya. Sampai bangkrut habis Ton? Iya karena pada waktu COVID telur nggak laku. Murah sekali. COVID telur nggak laku? Ya. Oh. Dan bertahan itu kita kan harus ngasih makan terus. Jadi pasti. Jadi lo ngasih makan telur nggak laku kejual? Iya. Sampai kebuang-buang itu kan. Telurnya? Iya. Karena busuk Pak Haji.
lama nggak bisa, nggak bisa keluar, disekat itu kan nggak bisa keluar. Itu. Oh, telurnya nggak bisa dijual. Ya. Karena bisa dijual tapi murah Pak Haji, karena cuma di lokal Kediri aja kan, ya. Itu kan peternak banyak, gitu aja. Sekarang pertanyaannya gimana? Solusinya bayar utang gitu Pak Haji. Gampang lah Ton, nanti Pak Kiai ngasih masukan Ton. Cara cepat hajat terkabul besok hari Jumat, harus semuanya yang hadir dan yang nonton hajatnya terkabul. Amin. Besok hari Jumat barokah. Amin. Besok hari Jumat barokah. Kalau lo setuju Ton, berani gak nih malam Jumat barokah lo paksain sedekah seisi dompet? Berani. Cuman yang gak boleh lo sedekain bon utang. Kalau bon utang gak boleh disedekain Ton. Nah lo paksain sambil lo niat. Pasti utang saya besok Allah kabulin, lunas. Gitu. Nah besok hari Jumat barokah. Di RDAY kita maksain setiap hari Jumat barokah. Punya uang gak punya uang harus paksain sedekah di atas sedekah subuh. Nah kalau kita sedekah subuh berapa? Kalau Jumat barokah kita 1 juta. Namanya sedekah potong sapi. Nah Bapak dan Ibu bisa paksain. Kalau malam ini aku boleh gak Pak Haji ikutan kayak Bos Tono sedekah seisi dompet? Boleh. Nanti tinggal ke Pak Kiai di bawah aja. Sedekah seisi dompet. 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. Lalu praktekin. Kedua, yang bikin hajatnya Tono lemot, ini berlaku semuanya. Yang hadir di sini dan yang nonton. Karena Tono hobinya tiap hari menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan menjelek-jelekan nama Allah, tapi Tono takut besok nggak bisa bayar cicilan, khawatir besok nggak ada solusi, berharap dari seseorang. Itu juga menghina Allah bos. Jadi menghina tidak menjelekkan nama Allah, tapi takut nggak punya uang, takut jatuh tempo, atau khawatir lunas apa enggak ya tahun ini utang gue, atau berharap. Itu menghina Allah bos, menurut versinya RDAY. Jadi lo nggak boleh takut, khawatir dan berharap. Ini berlaku semua. Pasti hitungannya jam hajat terkabul. Kalau hari kelamaan Ton. Amin. Nah gimana Pak Haji, orang gue kemarin udah takut, udah khawatir, udah berharap. Nah nanti lo tobat. Pertobatan, bukan sholat tobat tapi pertobatan. Lo telanjang bulat datang kepada Allah, mengakui bahwa gue pernah jadi Tuhan kecil. Apa yang gue lakukan jadi Tuhan kecil? Gue pernah berandai-andai. Kalau saja nanti gue ada uang masuk, nanti gue mau begini. Nggak boleh Ton. Nah lu pernah begitu. Nah coba lu tobat dulu sama Allah. Ampuni saya Allah, ampuni saya. Saya nggak akan ngulangi lagi jadi Tuhan kecil. Nah hitungannya nggak hari, jam Ton. Pertolongan Allah ada. Nah terakhir, kenapa Tono hajatnya lemot dan Bapak dan Ibu yang hadir di sini hajatnya lemot? Karena Bapak dan Ibu tidak mengaminkan apa yang udah Allah berikan sekarang. Misalkan Tono hutang, Ibu apa? Nggak boleh, mesti diaminin dulu. Emang ada ayatnya Pak Haji? Ini versinya RDAY, bahasa RDAY, bukan bahasa Al-Quran. Al-Quran lebih halus lagi bahasanya. Kalau gue bahasanya kasar. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku, kata Allah, dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Itu ilmunya RDAY bos. Kalau di Al-Quran ayatnya gak begitu, lebih halus. Nanti Pak Kiai yang jelasin. Kalau gue bahasanya RDAY, siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku, kata Allah, dan cari Tuhan selain aku. Nah maunya saya, coba Bapak dan Ibu yang hadir di sini dan yang nonton YouTube, aminin dulu nih. Kondisi kita sekarang diaminin dulu. Punya utang 1 miliar, hajatnya apa tadi, aminin dulu. Kita kan gak pernah ngaminin. Yang ada kita ngeluh. Iya betul. Allah sampai kapan?
Allah nggak mau jawab. Langsung Allah perintahkan, Kus Plus jawab. Kapan. Oke, makasih Pak Haji. Oke, nah Pak Kiai mau kasih wejangan, motivasi. Kalau bahasa saya kan tadi, siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Ini bahasa saya SD Impres. Tapi nanti bahasa Al-Quran Pak Kiai yang ngupas, bahasanya nggak begitu. Tapi ya seperti itu. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri. Jadi Bapak dan Ibu malam ini bisa gak ngaminin kondisi yang sekarang nih? Omsetnya nggak ada, rumah belum laku, apartemennya belum laku. Nah coba diaminin dulu. Kita kan enggak. Guru tuh, nggak boleh. Nanti Pak Kiai kasih masukan sebelum kita tutup acaranya. Pak Kiai kasih motivasi buat Bapak dan Ibu dan yang nonton. Harus besok hari Jumat Barokah, paksain sedekah Jumat Barokah. Ini malam Jumat Barokah, paksain sedekah malam Jumat Barokah. Paksain besok Jumat setelah tahajud harus hajatnya 100% Allah kabulin. Oke? Nah Pak Kiai kasih masukan Bapak dan Ibu, dengerin pelan-pelan. Tepuk tangan dong. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Sampai DRDAY melihat banyak kuda. Ingin hati menungganginya. Besok hari memperingati Indonesia Merdeka, sudah saatnya kita semua kaya raya. Giliran kaya banget, cepet banget bilang gitu kan. Jadi kita singkat yang disampaikan oleh Pak Haji tadi itu hadis qudsi. Tanqul hal hadis 284. Barang siapa yang tidak menerima takdirku, silakan pergi dari bumi dan langitku dan cari Tuhan selain aku. Intinya apa Ibu, Bapak? Semua yang hadir dalam hidup kita maupun permasalahan rumah tangga, hutang piutang, anugerah apapun itu, sengaja Allah hadirkan dalam hidup kita, itu bukanlah hukuman. Tapi Allah ingin membuat kita lebih bahagia dari sebelumnya. Syukurin dulu. Tadi saya ada ngobrol sama sahabat saya. Dulu Pak Kiai sebelum saya punya hutang seperti ini, sholatnya bolong-bolong, suka ribut sama istri. Sekarang semenjak punya hutang, mau tahajud, mau istiqomah. Bapak dan Ibu, itu semua Allah hadirkan dalam hidup kita karena Allah ingin kita datang kepadanya. Ingat Bapak Ibu, setan tidak pernah mengincar harta kita, tidak pernah mengincar istri kita, anak kita, suami kita, dan apa yang kita miliki di dunia. Tapi setan senantiasa mengincar iman kita karena setan tahu harta yang paling berharga di hati kita adalah iman. Maka dari itu kejar akhirat, dunia pasti ngikut. Barang siapa yang menerima takdir Allah akan diberikan kenikmatan yang lebih. Coba disyukurin dulu. Ya Allah, mungkin kalau nggak ada hutang ini hamba tidak mau tahajud. Ya, kalau kepengen hajatnya kabul Bapak dan Ibu, guru saya mengatakan 3 yang kita lakukan. Pertama, perbanyak istighfar, bertobat. Nah, yang Pak Haji bilang tadi saya sudah melakukan. Semenjak di RDAY, saya coba. Dulu kan sebelum kenal RDAY Bapak dan Ibu, saya kan mulai kenal di bulan April. Saya pikir sholat tobat saya laksanakan di rumah. Itu saya punya ruangan sendiri, saya biasa sholat tahajud. Memang posisi telanjang. Saya juga sempat diskusi dengan guru kita, kenapa harus telanjang? Saya bilang, Jar, karena sewaktu kita lahir di dunia, kita tidak tahu apa-apa nih Bapak dan Ibu. Posisi juga telanjang. Saya coba Bu, setelah itu kayaknya nyaman sekali ibadah. Saya ngomong sama Allah, ya Allah ya Rabb, sewaktu hamba lahir di dunia, hamba tidak punya apa-apa. Sekarang hamba menghadap kepadamu, seperti itu hamba dilahirkan. Tolong ya Allah, hapus dosa hamba, seperti itu hamba dilahirkan. Dan cincin nikah dilepas Pak Haji ya? Ya. Gak boleh pakai apapun Bu. Gak boleh pakai apapun. Benar-benar kita posisi telanjang dan berdiri. Nah saya sempat diskusi dengan guru ngaji kita. Justru itu tobat yang benar katanya. Tepuk buat tangan buat Pak Haji. Luar biasa. Dan itu Bu, Pak lakukan. Dan mungkin itulah yang bikin hajat kita lemot. Ingat Bapak dan Ibu, yang bikin hajat kita lambat dikabulkan Allah karena ada dosa dalam diri kita. Ibaratkan botol masih tertutup. Nah tutup itu tadi kita hapuskan dengan dosa kita agar Allah masukkan rezeki kita tadi. Nah kalau yang saya lakukan
ringan, rasanya beribadah tuh nikmat. Nah mungkin itu yang belum kita lakukan. Tapi syukuri dulu yang sudah terjadi tadi. Jangan salahin sudah minjam duit ke bank. Karena kenapa? Dulu waktu bapak dan ibu mengajukan pinjaman ke bank, malamnya sholat tahajud kan? Ya Allah, besok cair ya Allah. Cair. Terus nunggak komen, marah, protes. Jangan, kan berkat riba juga anak bisa kuliah. Berkat riba bapak punya mobil, punya rumah dan seterusnya. Coba disyukurin dulu Pak. Allah memang tidak pernah menjanjikan hidup kita selalu mudah, tapi Allah berjanji 2 kali dalam Al-Quran. Apa itu? Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap kesulitan akan ada kemudahan. Allah yakin dan percaya semua kita di ruangan ini anugerahnya besok selesai besok pagi. Jadi apa alasan kita menyerah sampai hari ini? Nggak ada Bu. Allah yakin semua akan selesai. Ibu baca, bapak baca di Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak pernah membebani kalian melain dari kesanggupan kalian. Bapak dan ibu kalau nggak percaya, bukti cinta kasih Allah sampai hari ini kita dihadirkan ke sini. Ini tanda Allah mengabulkan doa kita. Bapak buka di YouTube, dibuka di TikTok, buka di semua media sosial, terutama di Facebook. Banyak saudara kita yang pada hari ingin datang ke RDIY, tapi tidak Allah izinkan. Hari ini Allah izinkan kita kumpul di sini, bukti tanda Allah akan mengabulkan semua hajat kita. Pasti. Iya Bu. Bisa di media sosial dan ingat itu pesan dari Allah. Pastikan tiba-tiba buka YouTube kok nongolnya harus video Pak Haji Dwi, kadang video saya. Padahal ibu kan bisa buka ya, mohon maaf banyak guru-guru kita ini. Kenapa harus itu? Dan tiba-tiba ingin mengamalkan. Pak Bu, pintar-pintar lah baca pesan dari Allah Pak. Contoh, Bapak lagi naik motor, kok tiba-tiba lewat depan masjid melihat orang sholat berjamaah. Itu sengaja Allah hadirkan Bu. Terus ibu lagi jalan tiba-tiba lihat orang yang sedekah di jalan. Itu panggilan dari Allah. Nah mulai hari ini pantaskan dirinya kalau ingin hajatnya terkabul. Apa itu? Di RDIY sholat qobliyah badiah itu wajib bukan sunnah. Wajib Pak. Kalau saya sekarang malah mengamalkan sholat tahiyatul masjid. 15 menit sebelum azan Bapak harus sudah ada di masjid, ibu sudah ada di atas sajadah. Kenapa? Simple saja. Contoh besok kita diundang Pak Gubernur jam 1 siang Pak. Pak besok jam 1 siang jumpa dengan Gubernur, ada proyek yang mau dibicarakan. Jam berapa Bapak datang ke kantor Gubernur? Jam 12. Udah kan? Malamnya kita sudah milih baju yang bagus, sepatu yang bagus, mungkin sudah milih parfumnya. Sekarang jadi pertanyaan, sewaktu Bapak mau datang ke masjid pernah nggak seperti itu? Sedangkan doa Bapak pengen kaya raya tajir melintir, mimpi Pak. Karena rezeki bukan dari manusia tapi Allah yang menurunkan. Ibu 15 menit sebelum azan patesin diri, sudah ada di atas sajadah. Ibaratkan Pak, kalau Bapak hanya sholat fardu 17 rakaat. Ingat anak kecil umur 7 tahun wajib sholat fardu 17 rakaat. Apa rezeki anak kecil tadi? Makan dikasih, uang jajan dikasih, sekolah pun diantar. Kalau sholat bapak dan ibu sama seperti anak-anak, rezekinya pun seperti anak-anak. Jangan berharap hidupnya lebih kalau ibadahnya standar. Pak, Bu, dosa kita telah banyak. Kita ini sibuk mengejar apa yang belum kita dapat tapi lupa mensyukuri apa yang Allah titipkan lebih dari itu. Bapak sehat sampai hari ini, jantungnya sehat, ginjalnya sehat. Ada pasien Pak Haji punya harta ratusan miliar, cuci darah seminggu 3 kali. Mau enggak? Karena rezeki yang paling rendah itu harta Pak, Bu. Rezeki yang paling tinggi itu kesehatan. Dan rezeki yang paling utama itu diwafatkan dalam keadaan tobat dan husnul khotimah. Pak Haji mendirikan RDIY, kita belajar memuliakan anak yatim. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memuliakan anak yatim kan bersanding denganku di sorga. Itu tujuan Pak Haji mendirikan RDIY Bu. Pak Haji ingin berkumpul kita di padang mahsyar, masuk sorga dan jalan terbaik. Udah itu aja, jangan mikir urusan dunia Pak Bu. Kita Pak hanya sibuk mengejar bayangan, capek Pak. Sekarang rubah arahnya, kejar cahayanya. Pak Bu, mustahil Allah tidak mengabulkan. Baca di hadits kursi. Di saat kita mengangkatkan kedua telapak tangan, Allah itu malu dan segan tidak mengabulkan doa kita. Karena kenapa? Nyawa dalam diri kita pun Allah yang menciptakan Pak Bu. Merubah malam menjadi siang hitungan detik. Dan detik ini pun langit tidak ada tiang, tidak ada roboh sampai hari ini. Apalagi hanya menyelesaikan hutang piutang kita. Keluar dari pintu itu, selesai kata Allah. Modalnya apa? Yakin. Positif sama Allah itu. Ini enggak 360 hari diberikan kesehatan, cuma 5 hari sakit gerutu. Ya Allah, cobaan apa ini? 27 hari megang uang, cuma 3 hari nggak dapat uang belanja langsung gerutu. Ya Allah, kau ini tidak adil. Nauzubillah min zalik Bu.
Di tubuh bapak dan ibu lebih dari ada 5 miliar, lebih dari 15 miliar. Itu ginjal pak, besok dijual laku 5 miliar. Di luar sana orang cuci darah untuk bisa berobat. Maka dari itu pak, paksain setiap hari bersolawat, beristighfar, dan paksain sedekah. Kenapa Pak Haji menyarankan kita paksain sedekah subuh? Pak Bu, saya lihat sendiri kenyataan salah satu sahabat kami, almarhum Syekh Ali Jaber. Beliau menikah 8 tahun tidak punya anak. Pulang ke Mekah dapat ijazah dari orang tuanya, sedekah subuh paksain minimal 100 ribu. Setiap sedekah sebutin hajatnya. Apa doa beliau? Ya Allah, dengan berkah sedekah subuh ini kabulkan doa dan hajat hamba. Hamba ingin punya anak yang soleh dan soleha, yang seberapapun kau berikan. Beliau meninggal Bu, meninggalkan 4 anak yang hari menjadi hafiz Quran. Kalau manusia mengatakan mustahil, bagi Allah tidak Bu. Maka dari itu Bu, saya doakan apabila rezeki kita masih di atas langit, besok pagi Allah keluarkan. Besok bila rezeki kita masih dalam bumi, Allah angkat rezeki kita tadi. Dan bila rezeki dan usaha kita hari ini masih haram, Allah halalkan dan sucikan. Bila rezeki kita masih sulit, Allah mudahkan. Bila rezeki kita masih jauh, Allah dekatkan. Dan bila rezeki kita masih kurang, Allah cukupkan. Dan minta kepada Allah, ya Allah ya Rob, bila dengan ikhtiar kami berkumpul hari ini di RDAY belum dapat Engkau kabulkan doa dan hajat kami, tolong ya Allah, setelah kami ijab bersama anak yatim dan kami sedekah subuh dan Jumat berkah, beri kami petunjuk harus bagaimana kami agar kami menjadi orang yang kaya raya tajir melintir, bermanfaat ke orang banyak. Amin. Cuman itu Bu, cukup yakin, jangan berharap Bu. Pertolongan yang terbaik adalah dari Allah. Kita semua nih Bu pasti sukses kok di dunia wal akhirat. Ya, 99,9% hajat pasti dikabulkan, tapi tolong pantesin dirinya Pak. Sholat tepat waktu, bukan sholat 5 waktu. Paksain sedekah subuh, jangan pernah tinggal. Jangan pernah tinggal Pak Bu. Terus pesan saya untuk yang bapak-bapak, paksain sholat berjamaah Pak. Karena masalah terbesar di rumah tangga itu di dalam rumah. Kalau bapak masih sholatnya di rumah itu Pak, bukan suami yang soleh, tapi suami yang solehah. Besok sholat pakai mukena. Lah benar. Ya benar loh Pak. Paksain sholat di masjid Pak. Pak kalau karena kenapa? Berkah itu datangnya dari masjid Pak. Dan itu akan dihantarkan ke rumah. Pengalaman saya pribadi Pak, saya setiap kali pulang kerja dari lokasi saya tidak pulang ke rumah Pak Bu. Saya mampir dulu ke masjid walaupun saya sholat. Saya sholat taubat 2 rakaat ataupun sholat hajat. Jadi aura dari masjid lah kita bawa ke rumah. Yang kadang jadi masalah. Bapak punya masalah di luar, bapak bawa ke rumah, anak istri menjadi korban. Malaikat tidak akan datang Pak. Ya, dan di rumah itu Pak jangan pernah ada masalah. Mulai hari ini ucapkan yang baik, terus ucapin yang baik. Apapun yang terjadi Pak, tidak itu bukan hukuman. Ingat, sebelum saya tutup, apa yang kita sampaikan adalah doa. Apa yang kita ucapkan adalah doa. 90% otak kita akan mencerna dan itulah yang terjadi dengan hidup kita. Yakin dan percaya, kumpul kita pada hari ini menjadi tanda bahwa esok Allah pasti mengabulkan hajat dan doa-doa kita. Pasti Allah kabulkan. Saya tutup Bu, Pak. Nama saya Muhammad Kemas Vanizar Ardiansyah, besar dan lahir di kota Jambi. Melihat saya janganlah gelisah, takutnya nanti ke bawah mimpi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya. Ya dah, Bapak dan Ibu, kita tutup acaranya. Kita persiapan tahajud. Bapak jangan berdiri dulu, Ibu dulu yang berdiri. Dan yang nanti habis salaman nama saya jangan ninggalin karena kita ada privat lagi. Mulainya jam 1 sampai jam 4 pagi. Namanya Ibu Sri Lestari Nurlisa. Bapak. Terus sedekah Jumat berkah. Ya. Nah, sorry Bu, mumpung saya ingat tadi. Bapak dan Ibu, di RDAY itu setiap hari Jumat ada namanya sedekah barokah, sedekah potong sapi. Nah, banyak keajaiban yang sudah yang didapat oleh tamu-tamu kita. Paksain Bu, yang belum bisa privat, kan privat itu minimal 10 juta sedekahnya. Hari ini boleh paksain sedekah potong sapi minimal 1 juta. Nah, Ibu bisa lihat nanti di videonya di YouTube atau besoknya masih ada di sini, ba'da asar kita sedekah potong sapi diijabkan sama anak yatim. Masya Allah Bu, banyak testimoni dari tamu kita setelah sedekah potong sapi, nggak hitungan hari hajatnya terkabul. Paksain ya, minimal 1 juta. Saya yakin semua pasti kabul. Ya, terima kasih Ibu, Bapak. Tepuk tangan dong. Wow. Ya, jadinya nanti habis acara privat jangan ninggalin tempat. Ibu Sri Lestari Nurlisa, Bapak Agus, Ahmad Tarno, Ibu Titin dan
Ina Mariati. Nanti kalau Bapak Pak Haji aku mau privat, daftar dulu ya. Mesti daftar dulu, catat di panitia nanti ya. Bapak dan Ibu yang tadi saya testimoni, ada tamu RDAY dalam hitungan minggu terkabul. Apa yang dia ucap? Saya pasti nikah tahun ini. Bukan, minggu ini. Diperkecil lagi. Nikahnya jangan tahun ini, minggu ini. Jangan tahun ini, kalau tahun ini masih lama 2025 ya. Apa hajatnya Bapak? Ucap dalam hati, ntar kan saya salaman. Terkabul. Nah pas Bapak nanti deketin saya langsung greget. Utang lunas. Debt kolektor. Ya udah. Ya, jadi nanti ucapin yang kencang di hati ya. Nggak usah teriak, ngucapnya greget aja. Nanti saya bilang pasti terkabul, pasti terkabul. Manjur, walaupun saya kadang guyon-guyon, manjur. Bisa? Ya, ucapin. 1 hajat, 1 ijab. Jangan 2 hajat, saya nggak mau. Oh gitu? 2. Atau ya. Tepuk tangan dong.